Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi dengan saya Jack dari tim Jati Diri Center Indonesia, masih bersama mentor jati diri kita, Bapak Sugeng Gigananggo. Di video yang ke-7, video yang ke-7 ini kita akan meneruskan bab yang kemarin kita sudah sampaikan di awal di episode sebelumnya. Di video yang ke-6 kita sudah sampaikan terkait dengan pribadi 11 dan 12 yang merupakan satu-satu pribadi otoritas, ya, pribadi dengan kategori jati diri khusus otoritas intelektual, kemudian pribadi 12 umum, profesional, intelektual, ya, dengan kelahiran kondisi. Yang mana pribadi intelektual kemarin sudah kita sampaikan ada beberapa ciri-ciri khusus was-was terkait dengan situasi dan kondisi, dan kita sudah sampaikan ekspresinya. Untuk satu-satu lakukan 77. Kemudian untuk 12 kita sudah kasih rujukan untuk melakukan yang namanya 76. Saya sedikit ulangi, satu-satu melakukan 77, menyuarakan, menyampaikan. Kemudian 12 melakukan 76. 76 adalah menyampaikan dan pengabdian ekspresinya. Jadi untuk orang 12 jangan selalu berpikir untungnya saja atau nyari untung sendiri, belajar untuk terus mengasah kepribadiannya menjadi pribadi yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan bermanfaat bagi banyak orang. Disitulah otomatis sukses akan mendekat. Kemudian yang di video ke-7 ini kita akan membahas pribadi 13. Mulai dari 13 ya. 13 itu disebut secara nama dari teori jati diri. 13 namanya pemakmur yang melakukan perjalanan. Nah, ini merupakan pribadi umum, profesional, kelahiran kondisi ya. Kelahiran kondisi, kelahiran 2. Punya postur, tidak perlu saya ulangi lagi karena di video sebelumnya untuk fisik 1 udah jelas ya. Yang akan kita lihat adalah nilai lahir 2, di mana pribadi 13 mempunyai mempunyai kecenderungan humanistik yang tinggi, mempunyai kecenderungan untuk dari sisi manusiawi yang tinggi, sopan santun luar biasa. Terus kemudian untuk untuk jiwa dengan jiwa 3 selaku pencari kebenaran mempunyai tingkat analitik yang kuat, cenderung mudah curiga, cenderung waspada. Tinggal di sini mengkontrol bagaimana agar tidak terbawa atau tereksploitasi oleh kecurigaan, tetapi dengan terus berinovasi dalam konteks kebendaan, dalam arti pembuktian berdasarkan data. Kita lihat data, jadi tidak perlu tereksploitasi dalam hal yang kaitannya dengan hubungan antar manusia. Dan untuk orang 13 ini dirujuk memang untuk bergerak dalam konteks kebendaan. Jadi misalnya nih orang 13 dia berprofesi sebagai seorang wartawan, maka dia dirujuk untuk lebih banyak berekspresi dalam konteks peningkatan kapasitas kemampuannya mengkonstruksi sebuah berita, gitu. Jadi lebih ke arah pembuatan berita. Misalnya sebagai seorang wartawan. Meskipun ada pengumpulan data atau materi dalam hal yang sifatnya terkait dengan sisi-sisi kemanusiaan, tetapi bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih tepat untuk bergerak dalam sektor-sektor kemanusiaan. Semisal orang-orang intelektual gitu ya. Jadi rujukannya lebih ke arah hal yang sifatnya fisik kebendaan, Mbak ya. Ya. Fisik kebendaan untuk orang 13. Kemudian kalau untuk kapasitas dirinya, yang jelas sebagai orang intelektual mempunyai eksistensi yang kuat ya, sejak dari kecil sudah nampak gitu ya, sampai dengan usia dewasa juga. Jadi ada peningkatan eksistensi yang lebih dibandingkan dengan pribadi-pribadi dengan kelahiran Z, Pak. Ya. Oke. Terus kemudian untuk orang 13 ini dirujuk karena ini orang kondisi, mempunyai bukan was-was ya. Kalau tadi orang intelektual sebelumnya punya kategori was-was ya. Selalu was-was, mudah was-was. Tapi kalau untuk orang kondisi khawatir.
Beda was-was sama khawatir ya. Punya kekhawatiran yang sebenarnya positif dalam hidup karena kekhawatiran atau ketakutan aja cenderung positif. Contoh semisal ini, takut miskin hanya berupaya maksimal menjadi kaya, takut bodoh belajar hanya menjadi pintar. Ada nilai-nilai yang positif yang bisa diambil dari kategori orang kondisi adalah ketakutan yang positif. Tetapi dari tim Jati Diri merujuk bagi orang-orang yang punya kategori jiwa 1-3 untuk belajar berani mengambil langkah, berani mengambil sikap dalam kehidupan. Karena seringkali ketakutan-ketakutan itu hanya bayangan. Orang kondisi punya karakter ketika dia takut maka dia lemah atau energinya kecil. Menurun. Tapi begitu dia berani energinya tiba-tiba naik. Sangat signifikan sekali antara keberanian melangkah dengan kemampuan atau kapasitas dirinya. Ketika dia berani maka akan naik. Dirujuk untuk berani. Berbeda dengan orang zat. Justru dirujuk untuk mengatur keberaniannya. Karena untuk orang-orang kelahiran zat cenderung ketika dipush atau dalam kondisi dipaksa oleh sesuatu, dia cenderung nekat. Ini yang berbahaya juga, kenekatan itu. Dirujuk berani bukan berarti untuk nekat, tetapi berani dengan tepat. Untuk orang 1-3 dengan kategori ini dirujuk untuk melakukan ekspresi yang namanya 7-5. Apa itu 7-5? Nah, ini perlu diketahui kawan-kawan. Sebenarnya orang-orang dengan nilai jiwa 3 itu banyak sekali yang menjadi tokoh dan rata-rata penemuan-penemuan luar biasa dalam kehidupan secara kebendaan ya atau inovasi itu banyak dipegang oleh orang-orang dengan nilai jiwa 3. Karena orang nilai jiwa 3 ini dengan kapasitas kemampuan analitiknya, kemudian inovasinya itu luar biasa. Makanya dirujuk untuk terus berinovasi. Tidak berhenti dalam tren yang ada. Secara kebendaan, contoh misalnya, dia seorang orang 1-3 ini, misalnya Anda adalah seorang yang berprofesi sebagai dalam bidang mebel misalnya, maka jangan berhenti di dalam konteks yang sudah ada, tetapi terus berinovasi dalam hal kebendaan itu, terus berinovasi, memunculkan produk-produk yang baru, karena itu adalah bagian Anda untuk berinovasi. Kemudian jangan terjebak pada hal yang kaitannya hubungan antar manusia atau sumber daya manusia, tapi lebih kuatkan atau acuan yang tepat ya pada bidang yang sifatnya konstruksi atau fisik atau kebendaan ya Pak Sugeng. Ya. Ada yang mau ditambahkan Pak untuk orang 1-3? Dalam hal ini kembali ke bagaimana tadi nilai 1-3 itu artinya satu menyuarakan. Untuk ekspresinya Pak ya. Ekspresinya. Ekspresi 7 kalau ya, 3 itu artinya semangat terus, cari sesuatu inovasi baru karena tidak boleh berhenti dalam konteks itu, artinya terus selalu berinovasi dan tetap semangat. Dalam konteks kebendaan. Kebendaan. Ya. Dalam konstruksi kebendaan ini yang perlu diingat karena ketika orang profesional fokus pada ranah-ranah intelektual, dangerous kawan-kawan. Itu bisa menuju ke ranah-ranah distorsi atau kondisi yang tidak tepat untuk orang-orang profesional. Adapun ada ranah yang ada hubungannya dengan SDM, tolong untuk orang profesional itu sampaikan pada ahli. Oke. Jadi bukan ditangani sendiri, tapi atau tidak dihandle sendiri, tapi kasihlah ke bagian untuk orang-orang intelektual Pak ya. Yang memang terkait dengan hubungan antar manusia. Gitu. Atau lembaga-lembaga independen untuk menyelesaikan masalah-masalah SDM. Oke kawan-kawan, itu tadi 1-3 ya. Membahas lagi bab 1-3, keterkaitannya sebagai pribadi profesional dengan parameter rasa. Kemudian dengan Pak, dasar dia sebagai kelahiran kondisi Pak ya. Diberikan rujukan untuk melakukan ekspresi 7-5. Apa itu 7-5? Sekali lagi kita sampaikan 7-5 adalah 1 ke 7 itu menyuarakan, diam menjadi berbicara, diam menjadi ngomong. Yang tadinya diam menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terus kemudian ekspresi 5-nya Pak ya. Ekspresi 5 artinya terus berinovasi. Jadi tidak berhenti dalam tren yang ada. Jadi kayak contoh misalnya ada kawan-kawan yang pribadi 1-3,
dirujuk untuk terus berinovasi, khususnya dalam hal yang sifatnya kebendaan. Terus tidak masuk ke dalam ranah yang sifatnya hubungan antar manusia. Jadi kalau di sini kita coba untuk bedakan, ada dua ranah dasar, yaitu ranah kebendaan yang sifatnya produk, membuat produk, membuat satu konstruksi produk, Kepemilikan benda. kebendaan ya, kepemilikan benda. Nah, itu satu ranah yang kebendaan. Ada lagi ranah yang kaitannya hubungan dengan antar manusia, lobby dan sejenisnya Pak ya. Kalau yang untuk hal yang lobby dan lain sebagainya itu erat kaitannya dengan SDM. Itu serahkan kepada orang-orang intelektual atau mereka yang punya basic kepribadian intelektual. Untuk kawan-kawan yang profesional, ini sekali lagi karena udah 1-3 ini mulai profesional nih. Mulai mengkaji jati diri profesional, jadi fokus pada karya yang sifatnya kebendaan atau produk ya, kurang lebih seperti itu. Terus berinovasi. Jadi contohnya, misalnya dia seorang pembuat mebel misalnya lah, pembuat mebel atau pembuat buku lah, penulis buku, fokus pada karya tulisnya, kemudian ciptakan inovasi-inovasi yang baru, atau cari inovasi-inovasi terus kembangkan hal yang baru terkait dengan produk tersebut. Untuk kaitannya dengan marketnya dan lain sebagainya serahkan pada orang-orang intelektual. Hubungannya, teknologinya. Ya, inovasi itu bukan hanya dalam konstruksi produknya, tetapi kemajuan perkembangan produknya Pak ya, sampai dengan bab teknologi dan sejenisnya. Itu kawan-kawan untuk pribadi 1-3. Kemudian kita mengarah ke pribadi 1-4. Ini masih pribadi profesional. Ya, kita baru kaji 4 nih, ke 1-4 ini baru 4 karena pertama 1-1 intelektual, 1-2 intelektual. Kita sekarang sudah barusan 1-3 itu profesional atau ranah kebendaan. Yang 1-4 juga sama, ini ranah kebendaan. Pribadi 1-4 itu punya nama. Kalau di jati diri namanya pemakmur yang menikmati. Khas cirinya 1 itu diam, 4 itu tertutup. Nah, sehingga bisa kita lihat pribadi dengan jati diri 1-4 secara fisik, secara gestur, kemudian karakternya itu nampak dia pendiam dan tertutup. Nah, dirujuk untuk melakukan ekspresi yang namanya 7-4. Tapi 4 yang di sini dimaksudkan terbuka, bukan. Kalau tadi kan 1-4 secara jati diri artinya diam dan tertutup. Sementara untuk ekspresi 7-4 artinya menyampaikan atau ngomong ya, atau berbicara atau mengiklankan diri atau memperkenalkan diri, itu 7. Kemudian 4 di sini artinya terbuka. Nah, terbuka di sini maksudnya seperti apa? Ini nanti ada penjelasan sendiri kawan-kawan. Soalnya yang dimaksud terbuka untuk jati diri yang terkait dengan angka 2 dengan angka 4 ini ada penjelasan yang advance atau lanjutan Pak ya. Yang pertama untuk pribadi 1-4 sebagai orang profesional, kelahiran zat Pak ya, kelahiran zat karena lahir 3, jadi fisik 1, lahir 3, jiwa 4, 1-4. Secara fisik nampak lebih nyata, atau orang-orang kelahiran zat ini beda dengan orang kondisi yang kelihatan nampak lembut, tetapi ini kelihatan lebih tegas, kelihatan lebih nyata keberadaannya. Kemudian mempunyai sifat nekat. Untuk orang zat ini cenderung nekat. Jadi kalau orang kondisi itu ketika dia dalam sebuah tekanan atau under pressure, ketika dia berani dia akan kuat, ketika dia takut akan menjadi sangat lemah. Nah, kalau untuk orang zat kriteria kategorinya itu ciri-cirinya begitu dia ditekan malah tambah nekat gitu. Nah, sehingga di sini kita juga berikan rujukan untuk orang-orang zat agar tidak nekat dalam melangkah, jadi taktis melangkah. Jadi ketika ada pressure disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, disesuaikan jati dirinya langkahnya. Nah, untuk orang-orang 1-4 dirujuk untuk melakukan 7-4 sekali lagi. 7 itu ngomong atau menyampaikan, 4 itu terbuka. Yang dimaksud ranah terbuka seperti apa? Gini kawan-kawan. Tadi sudah ada sebelum kita tag video sudah lebih lanjut
diskusi dengan Bapak selaku mentor kita, karena 4 ini agak rumit kawan-kawannya. Jadi seperti ekspresi 2 tadi, itu pengabdian, maksudnya seperti apa, udah kita jelaskan. 4 ini juga butuh penjelasan lebih, Pak. Ya, jadi 4 yang dimaksud adalah terbuka secara jiwa. Nah, kecenderungan orang 14 adalah diam dan tertutup, sehingga ini menjadi masalah besar dalam kehidupan. Artinya, ya kalau tidak mengenalkan diri, bagaimana orang lain tahu potensi Anda? Kemudian kalau Anda tertutup, bagaimana orang juga bisa membantu permasalahan Anda, misalnya gitu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, manusia diciptakan untuk sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, namun terbuka yang dimaksud bukan berarti terbuka segala-galanya, kawan-kawan. Tapi terbuka dalam ranah kebendaan. Nah, ini catatan ya. Karena pribadi 14 adalah pribadi profesional, di mana ranah yang dirujuk adalah ranah kebendaan. Sehingga ketika seorang 14 ingin berekspresi 74, 4 yang dimaksud itu terbuka dalam hal kebendaan. Contoh, ini contoh. Seandainya saya orang 14, ketika saya akan menyampaikan itu kepada keluarga atau kepada teman yang memang kita pilih, yang kita sampaikan itu hal-hal yang sifatnya kebendaan. Contoh misalnya, saya nggak punya duit, nggak apa-apa, itu kebendaan. Misalnya bantu saya lagi nggak punya pekerjaan dalam konteks ini adalah kebendaan. Tetapi ketika urusan terkait dengan orang lain atau sedang bermasalah di keluarga, sedang bertengkar atau tidak suka sama seseorang atau suka dengan seseorang dan sejenisnya, atau hal-hal yang sifatnya konflik dengan sesama manusia, itu tidak boleh disampaikan kecuali pada ahlinya, ya, pada konsultan. Ini kan orang yang memang ahli dalam hal SDM. Karena apa? Ketika seorang 14 melakukan bahasa ininya curhat, Pak ya, melakukan curhat kepada orang lain terkait hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan manusia yang lain, konflik dan sebagainya, ini sangat distorsi, kawan-kawan, dan seringkali akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Jadi banyak sekali contoh, tetapi tidak etis kita sampaikan di sini. Artis dan lain sebagainya yang sebenarnya dia adalah orang profesional dalam konteks orang kebendaan, tetapi menyampaikan curhatan atau hal yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, konflik dengan temannya dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi masalah yang amat sangat besar dalam kehidupannya. Pak Sugeng, ada yang mau ditambahkan untuk pribadi 14 ini? Kelihatannya cukup jelas. Cukup, Pak ya. Cukup jelas. Ya, intinya kita sampaikan ke kawan-kawan yang punya kategori 14 melakukan 74. 14 diam dan tertutup, 74 adalah menyampaikan dan terbuka dalam konteks kebendaan. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ke jati diri selanjutnya. Ya, jati diri selanjutnya adalah pribadi 15. Ya, pribadi 15 ini adalah pribadi dengan kategori jati diri khusus liberal profesional dengan kelahiran zat. Tapi sepertinya waktu juga yang akan memisahkan kita ini. Maaf, bukan membuat kawan-kawan penasaran, tetapi kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya, Pak ya, di video yang ke-8. Gitu dulu kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like serta share.